Aku tahu ku takkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pak Guru Imran yang akan membahas tentang soal TKA tingkat SMP. Jadi anak-anakku sekalian, seperti biasanya kita langsung saja melihat di monitornya masing-masing. Ada sebuah soal, keliling persegi panjang adalah 80 cm. Jika perbandingan panjang dan lebarnya 7:3, maka luas persegi panjang adalah titik-titik cm persegi. Ya. Jadi kalau kita melihat soal di sini, kita harus betul-betul menganalisis dengan baik sehingga kita mampu menjawab soal dengan jawaban yang benar. Tetapi terlebih dahulu anak-anakku sekalian harus mempermantap cara berhitung, yaitu kali, kurang, bagi, dan tambah ya. Karena tanpa adanya latihan seperti itu, anak-anakku sekalian akan susah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar di TK-nya kelak. Jadi Pak Guru berharap kalian latihan ya di rumah masing-masing, apalagi membahas tentang perkalian atau pembagian. Seperti contoh kasus seperti ini, di sini adalah perhitungan yang membutuhkan ketelitian dalam perkalian, pembagian, tambah, dan kurang anak-anak sekalian. Oke, kita langsung bahas ya. Jadi katanya kelilingnya yang diketahui adalah keliling 80, kemudian yang diketahui kedua adalah panjang lebarnya 7/3. Katanya yang dicari adalah luasnya. Sekarang kita harus tahu ya, pertama-tama kita harus mencari keliling dulu ya. Seperti biasanya keliling persegi panjang kita ketahui adalah 2 dikali panjang ditambah lebar ya. Oke. Karena di sini panjang dan lebarnya hanya diketahui hanya perbandingan, maka kita tidak tahu apapun. Oleh karena itu kita harus tahu kelilingnya dulu dengan rumus yang Pak Guru tuliskan tadi ya, karena yang diketahui hanya keliling yang jelas ya, 80 cm. Sekarang karena panjang tambah lebar ini belum ada, maka kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Panjang tambah lebar kemudian sama dengan keliling dibagi 2. Dibagi 2 ya. Kita ketahui kelilingnya adalah 80, kemudian kita bagi 2, maka kita dapatkan nilai 40 cm ya. Jadi kelilingnya adalah 40 cm ya, kita sudah ketahui. Maka kita beralih pada panjang dari bangun datar persegi panjang ya. Yang pertama, karena kita sudah tahu bahwa panjangnya itu dalam perbandingan adalah 7, maka kita tuliskan di sini 7 dibagi dengan 10. Kenapa kita dapat nilai 10? Karena dalam perbandingan adalah 7/3. Kalau kita jumlahkan atau tambahkan 7 tambah 3 adalah nilainya 10 ya. Kemudian kita kalikan dengan panjang tambah lebar yang kita bagi 2 tadi, nilainya adalah 40 ya. Jadi kita nanti akan dapat perbandingannya ya. Cara cepatnya kita coret aja ini, coret ini, jadi sisa 7 kali 4 sama dengan 28 cm. Kemudian kita beralih pada lebar, lebarnya di sini adalah 3, berarti 3 dibagi 10 dikali 40 ya. Sama dengan yang di atas, kita coret nolnya, jadi sisa 3 kali 4 sama dengan 12 ya. Jadi kita sudah tahu panjangnya adalah 28 dan lebarnya adalah 12 ya. Oke, kita kunci ya. Oke. Sekarang kita beralih pada luas persegi panjang. Jadi rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar ya. Seperti kita tahu tadi bahwa panjangnya adalah 28, kemudian lebarnya adalah 12, jadi 28 kali 12. Jadi yang pertama itu kita kalikan satuannya ya, 8 kali 2 adalah 16 ya, 6. Sebelum kita perkalian seperti ini ya, kalau di jawaban, di opsi jawaban ini, satuannya hanya ada satu angka 6, maka kita tidak perlu lagi susah-susah mencari nilai selanjutnya ya. Apalagi anak-anak sekalian seperti ini, kalian bersusun ya. Biasanya anak-anakku sistemnya bersusun seperti ini. Kalau Pak Guru langsung saja pada soal, karena Pak Guru itu sudah mahir dalam perkalian, jadi tidak menggunakan sistem bersusun. Tapi anak-anakku sekalian biasanya menggunakan sistem bersusun seperti ini. Caranya ya sama juga ya. Ini satuan dikali satuan ya, pastinya 2 kali 8 kan 16 kan, simpan satu sini kan. Ini kan pasti nilai angka terakhir ya. Di opsi jawaban angka 6 di angka terakhir itu cuma di opsi A saja ya. Jadi anak-anak sekalian tidak perlu lagi setengah mati mencari jawabannya atau mencari nilai selanjutnya. Kalau sudah jelas di sini angka terakhirnya ada angka 6. Kecuali kalau B itu ada angka 6, C itu ada angka 6, maka anak-anak sekalian harus mencari angka selanjutnya ya. Harus dikali ya. Apalagi sistem kali bersusun seperti ini. Jadi untuk apa istilahnya memanfaatkan waktu yang ada, kita menggunakan trik seperti ini ya. Anak-anak sekalian, jadi inilah salah satu contoh pembahasan cara cepat karena kita mengejar waktu ya. Jadi sekali lagi Pak Guru selalu menekankan kepada anak-anak sekalian menghadapi soal TKA maupun tingkat SD, SMP ya, diharapkan untuk
membaca soal. Apabila kalian merasa soalnya itu susah, maka kalian lebih baik skip atau melanjutkan ke soal selanjutnya. Jadi jawablah soal yang menurut kalian gampang, supaya waktu yang tersisa itu banyak dimanfaatkan oleh kalian. Jadi kalau ada waktu yang lain, kalian bisa kembali kepada soal yang susah, kalian bisa menjawabnya, ya. Jadi kalau kalian terpaku kepada soal yang susah, maka waktu akan terbuang percuma. Oke, itu saja, dan Pak Guru harapkan kalian bisa men-share soal ini atau video ini kepada teman-teman kalian agar kiranya teman kalian bisa mempelajarinya di rumah masing-masing. Pak Guru akhiri pembahasan kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. bisa menjadi